Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syarifah Naila Turahma. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai lingkungan hidup dan kerusakannya. Nah itu nih ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya aku ingin bertanya nih sama teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak apa itu lingkungan? Nah, jadi lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik berupa makhluk hidup itu sendiri, lalu benda mati, maupun kondisi alam yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini sendiri adalah kondisi ketika lingkungan mengalami perubahan atau penurunan kualitas akibat faktor alam maupun aktivitas manusia, sehingga fungsi lingkungan terganggu dan keseimbangan ekosistem terjaga. Nah, jadi kerusakan lingkungan ini teman-teman itu terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama itu ada kerusakan lingkungan oleh faktor alam dan yang kedua kerusakan lingkungan oleh faktor aktivitas manusia. Nah, apa sih kerusakan lingkungan oleh faktor alam itu? Nah, jadi kerusakan lingkungan oleh faktor alam itu bisa berupa letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Nah, kalau kerusakan lingkungan oleh faktor aktivitas manusia itu bisa berupa kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan nih teman-teman. Selanjutnya itu ada bentuk kerusakan lingkungan hidup. Nah, bentuk kerusakan lingkungan hidup ini terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama ada kerusakan lingkungan akibat konversi lahan. Nah, konversi lahan yang dimaksud adalah perubahan penggunaan lahan dari lahan yang bersifat alami, misalnya hutan, padang rumput, atau rawa ke jenis penggunaan lainnya, misalnya lahan pertanian, tempat transmigrasi, serta perkebunan dan permukiman. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan akibat penggunaan tanah. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan tanah terjadi karena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, ada kerusakan lingkungan akibat penggunaan air. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan air terjadi karena pemanfaatan air secara berlebihan dan pencemaran sumber air. Yang keempat, itu ada kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, kerusakan lingkungan ini terjadi karena eksploitasi tumbuhan dan hewan secara berlebihan. Nah, setelah kita membahas mengenai bentuk kerusakan lingkungan hidup, nah apa sih dampak dari kerusakan lingkungan hidup bila terjadi? Nah, dampaknya itu dapat merusak ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi air, polusi udara, penyakit bagi manusia, keracunan makanan bagi manusia, efek jangka panjang, kerugian ekonomi, dan konflik sosial. Nah, agar lingkungan kita tetap hidup aman, bersih, damai, tentram, dan asri, maka upaya pelestarian yang dapat kita lakukan itu ada 4. Yang pertama, upaya daur ulang dan pengelolaan limbah. Yang kedua, penghijauan dan penanaman pohon. Yang ketiga, pengendalian polusi. Dan yang keempat, pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati.